Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Dia baik, sangat baik. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
ajaib setiap perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau datang memuji nama Tuhan dengan menaikkan rasa syukur kita sebab Dia baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia layak, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazbaku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau
selalu bersyukur sebab cintamu padaku, sebab takkan berubah kasihnya pada kita. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Dia Allah yang setia, Dia selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu. Engkau disalibkan sebagai bukti kasih-Mu pada kami. Sebab hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Minta berkat Tuhan ya, supaya Dia memberikan pengertian kepada kita. Terima kasih Tuhan, sampai bulan November. Dan kami berdoa pada tema bulan November ini, mengucap syukur. Khusus pada minggu ini kami diajari Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Tuntun kami Roh Kudus, buka hati kami. Tidak ada yang dingin, tapi semuanya berkobar-kobar menyambut firman Tuhan. Karena roh yang ada di dalam diri kami, karunia Allah itu terus berkobar-kobar. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita memasuki bulan November. Tidak terasa sudah sampai bulan November. Tema yang diangkat sepanjang bulan November adalah mengucap syukur. Dan khusus untuk minggu ini, 1 November, tema yang diberikan mengucap syukur senantiasa. Ini tema yang luar biasa. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya ingin menjelaskan sedikit. Tema yang diberikan mengucap syukur senantiasa. Ini adalah tulisan Rasul Paulus yang ditujukan ke jemaat di Tesalonika. Ini adalah perintah Tuhan mengucap syukur senantiasa. Sungguh indah ya, Tuhan tidak pernah buat susah kita. Dia malah ingin membuat kita senang senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Nah, saya ingin memulai khotbah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin membacakan 3 ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 16 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan memberikan kerangka khotbah mengucap syukur senantiasa. Yang pertama, saya tertarik akan 3 ayat yang baru kita baca dan dengar tadi. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Apa rahasianya? Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itu subtema yang pertama. Yang kedua, setelah kita melewati subtema pertama, maka nanti kita akan simpulkan dibutuhkan komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Ketiga, peran daripada Roh Kudus. Ini luar biasa. 3 subtema. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Ayatnya saya ulangi lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingin ya, percaya bahwa Allah menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia memberikan perintah mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita harus tahu bahwa di tempat lain Tuhan sudah pernah mengatakan Allah menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi perintahnya itu bukan kosong, bukan. Bukan dia kasih perintah dan kita akan usahakan semaksimal mungkin. Bukan. Dia kasih perintah, dia sudah memberikan jaminan, dia sudah memberikan pernyataan, aku akan menyertai engkau sampai akhir. Jadi akhirnya kita merenungkan Tuhan memberikan perintah yang mudah sebetulnya. Tuhan ingin kita bersukacita. Bersukacitalah. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Allah menghendaki dalam segala hal adalah kesempatan untuk mempercayainya. Jadi rahasianya ketahuannya. Dia ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi maksudnya supaya dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan. Entah kita mengerti atau tidak maksud dari tujuan Allah mengucap syukur. Maksud dan tujuan Allah ketika dia memberikan masalah misalkan.
disuruh mengucap syukur senantiasa. Kita cari tahu. Karena itu poin pertama untuk berikutnya saya ingin sampaikan, diperlukan komitmen. Mengucap syukur senantiasa itu perlu komitmen. Nasihat Rasul Paulus, bersukacita, berdoa, dan bersyukur adalah satu paket. Apa artinya? Bersyukur dan bersukacita adalah ungkapan iman kita kepada Allah, baik melalui doa maupun melalui sikap hidup sehari-hari. Bersyukur dan bersukacita melalui doa maupun melalui sikap hidup kita sehari-hari. Kesimpulannya saya ingin katakan dibutuhkan konsisten. Tadi yang pertama dibutuhkan komitmen, ya. Kalau Tuhan sudah kasih perintah mengucap syukur dalam segala hal, kita tahu bahwa itu mudah sekali. Karena yang kasih perintah adalah Tuhan, dan Tuhan akan terus support kita sampai akhir zaman. Allah sangat ingin menerima kita dalam persekutuannya. Terus menerus dengan membawa segala pergumulan, segala keluhan kita, karena Dia adalah imam besar. Imam besar agung kita. Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Dia imam besar. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin mendengar keluhan, masalah yang kita hadapi. Kenapa belum bisa mengucap syukur? Dengan iman kita janji, kita komitmen, aku ingin mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Bahkan Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia ingin kita dekat dengan Dia, dengan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Baru kita bisa mengucap syukur senantiasa. Sekalipun kita tidak tahu maksud Allah, tapi komitmen kita mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita berpegang teguh kepada Allah, kita akan menerima kekuatan dan semangat dari hikmat yang terdapat dalam Alkitab dan doa. Ketika kita berdoa, kita memperoleh nutrisi yang disediakannya untuk menguatkan dan menopang kehidupan kita. Sub yang kedua, komitmen dan konsisten. Matius 7 ayat 7, masih ingat saudara-saudara? Bunyinya demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu memberikan pesan kita mempunyai komitmen dan setia, teguh, tidak pernah putus asa. Dari minta masih belum dapat, carilah. Belum dapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu dibutuhkan tekad yang ulet, tekad yang setia, tekad yang tidak pernah pudar. Komitmen seperti itu Tuhan inginkan bagi umatnya. Tempat lain Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, berbicara seperti ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Masalahnya bukan Ia akan lari dari saudara, enggak. Masalahnya kita yang suka lari, mondar-mandir, meninggalkan Tuhan. Karena itu Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama kondisi dan posisi kita dekat dengan Tuhan, carilah Dia. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang benar. Bayangkanlah kita hidup tanpa ponsel. Saudara bisa hidup tanpa ponsel, anak-anak muda? Tanpa wifi, tanpa GPS, tanpa Bluetooth, atau bagi ibu-ibu tanpa microwave. Itu sangat sulit.
Demikianlah keadaan kota kecil Green Bank, Virginia Barat, yang dikenal sebagai kota paling hening di Amerika. Kota yang paling sunyi senyap di Amerika. Di sana terdapat observatorium Green Bank, teleskop radio terbesar di dunia. Teleskop ini membutuhkan keheningan, ketenangan, kesenyapan untuk dapat mendengarkan gelombang radio yang secara alamiah dipancarkan oleh gerakan pulsar dan galaksi di luar angkasa. Dibutuhkan teleskop yang terbesar di dunia ini. Dibutuhkan keheningan untuk dapat mendengarkan gelombang radio. Observatorium ini memiliki luas permukaan lebih besar daripada lapangan sepak bola dan berdiri tepat di pusat zona tenang radio nasional. Suatu kawasan seluas 33.670 km persegi yang dibangun untuk mencegah terjadinya intervensi elektronik yang dapat mengganggu kepekaan teleskop yang sangat tinggi. Keheningan yang dikondisikan ini memungkinkan para ilmuwan mendengar musik di angkasa. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita juga perlu berdiam diri, mengheningkan dalam ketenangan, kesejukan, agar bisa mendengarkan suara Sang Pencipta alam semesta. Jangan terlalu sibuk dalam hidup ini, sehingga tidak lagi sempat mendengar suara Sang Pencipta alam semesta. Melalui Yesaya, Allah menyampaikan pesan kepada suatu umat yang tidak taat, umat yang menyimpang. Bunyinya seperti ini, Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Betapa saudara perhatikan, betapa hebatnya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah. Bagaimana kita bisa mendengar? Kalau sehari-hari kita terlalu disibukkan oleh banyak hal-hal recehan yang tidak berkaitan dan tidak berpusat kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita tidak mendengarkan, tidak hidup kita mati. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Yesaya 55 ayat 3. Allah menjanjikan kasih setianya kepada setiap orang yang mencari Dia dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bisa memilih untuk mendengarkan Allah dengan cara memalingkan perhatian kita dari segala hal yang menghalangi kita untuk kemudian bertemu dengan Tuhan lewat Alkitab dan doa. Dia tidaklah jauh. Dia rindu kita meluangkan waktu bersamanya agar Dia menjadi prioritas kita sehari-hari di dunia dan kelak di keabadian. Yang terakhir, subtema yang ketiga, merujuk akhir. Ketika saya studi, dosen saya pernah memberikan suatu statement. Ketika kita membuat program, ketika kita memulai suatu rencana, ada tema begin with the end in mind. Mulai dengan akhir dalam pikiran. Artinya, ketika kita membuat planning, kita harus melihat ujung-ujungnya gimana. Mulai dengan akhir dalam pikiran. Kalau kita mau ke Bandung, atau dengan kata lain, kalau kita mau keluar kota dari Jakarta, kita mesti tahu kemana ujung-ujungnya, kemana akhirnya, kemana tujuannya. Itu disingkat merujuk akhir. Mulai dengan akhir dalam pikiran. Jangan kita memulai suatu program tanpa tujuan, tanpa sasaran akhir. Konyol itu nanti.
Tapi ketika kita buat program, buat proyek, kita tahu tujuan akhirnya apa. Bersukacitalah. Saya ingin bacakan 2 Korintus 1 ayat 22. Bunyinya seperti ini. Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Betapa indahnya kita punya jaminan. Dalam perjalanan hidup sampai destinasi kita terakhir, Tuhan sudah memberikan penghibur, Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kurang apa lagi, saudara? Saudara disuruh bersukacita senantiasa dalam segala hal. Tuhan sudah kasih penghibur, yang artinya jaminan. Kalau tidak bisa bersukacita, Tuhan sudah kasih penghibur. Penghibur tugasnya salah satu menghibur saudara dan saya. Bahkan yang lebih indah, Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Percaya atau tidak, itulah Allah Sang Pencipta alam semesta. Dia sudah menetapkan tujuan akhir. Setiap pribadi punya destinasi dari Tuhan. Dan dia memberikan penolong. Karena itu ketika kita merujuk pada akhir, kita tenang. Karena ada jaminan. Kita pasti sampai 2 Korintus 1 ayat 22. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita punya jaminan sampai surga dengan baik. Karena itu kita harus tunduk, taat dan tekun pada pimpinan Roh Kudus. Kalau sudah dikasih penghibur, sudah dikasih jaminan, tapi ngeyel terus. Tidak pernah tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Bagaimana kita bisa sampai kepada destinasi kita terakhir? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Karena itu pada siang hari ini, ketika kita mendengar suara Tuhan, bertobatlah. Dan berikan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berikutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Sudah diberikan jaminan. Terus kemudian Paulus mengatakan kepada Tesalonika juga ayat 5, Tesalonika 5 ayat 19. Lanjutan dari bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Ayat 19 dikatakan janganlah padamkan roh. Itu adalah kiat-kiat untuk kita sampai merujuk kepada akhir. Jangan padamkan roh. Adalah nasihat penting bagi orang Kristen agar jangan mengeraskan hati atas tuntunan Roh Kudus. Ketika kita mengeraskan hati, Roh Kudus tidak pernah maksa kita, enggak. Dia lembut, dia penuh kasih kepada kita. Kalau kita enggak mau mendengar, dia bilang ya udah, terserah. Jalan-jalan sendiri. Sakarepmu itu ya, kalau orang Surabaya. Janganlah padamkan roh. Ketika dia menuntun, jangan kita ngeyel. Gambarannya adalah api. Jangan padamkan roh. Itu gambaran api, bukan? Yesaya 34 ayat 4, Kisah 2 ayat 3, Wahyu 4 ayat 5. Seperti halnya api mendatangkan terang, mendatangkan panas, dan mendatangkan pemurnian, Roh Kudus juga mencerahkan, memampukan, dan memurnikan umatnya. Yang berikutnya, 2 Timotius 1 ayat 6, tentang Roh Kudus juga. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Masih ingat? Yang pertama, tadi kita tahu ya, Roh Kudus adalah jaminan. Yang kedua, karena itu jangan padamkan roh. Kalau yang berikutnya, Roh Kudus juga akan, Paulus juga mengatakan, karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan. Jangan padamkan roh, malah Paulus berkata, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan itu. Karena disitulah terletak keberhasilan kita. Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah. Yang berarti
menyalakan api kembali, mengobarkan, menyalakan api kembali. Apakah kita membiarkan api mezbah kehidupan kita padam? Bagaimana api mezbah kehidupan saudara pada hari-hari ini? Sudah padam karena terkena pandemi 19? Atau masih berkobar-kobar? Pertengahan minggu ikut Zoom, ya. Hari Minggu ikut ibadah di gereja. Saya sedih ketika melihat memperhatikan pelayan Tuhan. 49 pelayan Tuhan. Yang ikut Zoom cuma 30%, saudara. Ingat nasihat Paulus, kobarkan karunia Allah, kalau enggak mati. Dan kita akan kehilangan apa-apa nanti. Apa yang saudara cari di dunia? Saya ingat Matius 25, maka kata tuannya itu kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti ini saya pikir semua umat Tuhan pengen pada akhirnya kita disapa oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara perhatikan, engkau telah setia dalam perkara kecil. Gampang bukan perintahnya Tuhan? Setialah dalam perkara yang kecil. Seringkali kita berkobar-kobar kalau ada perkara besar. Hari Natal, KKR berkobar-kobar. Kalau pekerjaan rutin, doa pagi setiap hari, Tuhan berkata, setialah dalam pekerjaan kecil. Maka engkau akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Asal mulanya setia dalam perkara yang kecil. Baru dikasih tanggung jawab yang besar. Jangan ngimpi dapat tanggung jawab yang besar. Kalau masalah kecil saja tidak bisa. Kalau masalah kecil saja tidak bisa. Sebagai penutup, saya kutip tulisan D.L. Moody. Dia mengatakan demikian. Ketika seseorang taat pada pimpinan Roh Kudus, ia menjadi orang yang tidak suka mengeluh. Alias apa? Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Orang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, dia menjadi orang yang tidak suka mengeluh. Itu recehan itu mengeluh itu. Salibkan itu. Coret dalam kosakata hidup kita, dalam pikiran kita. Mengeluh. Kayak tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan oleh darah yang mahal. Masihkah mengeluh? Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak suka buat gosip. Mulutnya itu kudus. Dipakai untuk memuliakan Tuhan, mengasihi, menghormati satu sama lain, menasehati, bukan buat gosip, bukan. Ia mengasihi setiap orang dengan baik. Orang yang dipimpin Roh Kudus, ia mengasihi setiap orang dengan baik. Bahkan ia bersemangat membawa jemaat naik lebih tinggi, take me higher, lebih tinggi dalam tingkat rohaninya. Itu kerinduan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Dia greget melihat orang yang acuh tak acuh pelayanannya. Dia greget melihat orang yang malas berdoa. Dia greget yang cari ayat dalam Alkitab aja kesulitan, saudara. Saudara bisa cepat buka Alkitab cari ayat. Kira-kira di sebelah mana? Kalau zaman dulu saya punya Alkitab ya yang bukan handphone ya. Kalau dibuka ayat kira-kira tahu di tengah atau di bawah atau di atas itu ayat. Ayatnya mungkin lupa, tapi tempatnya tahu. Paling enggak tempatnya tahu, kira-kira itu. Ia bersemangat membawa jemaat naik lebih tinggi tingkat rohaninya. Kesimpulan, pada siang hari ini saya percaya karakter Allah mulai muncul dalam kehidupan kita, jemaat Pluit di tempat sini.
Karakter apa? Bersyukur dalam segala hal. Ini doa saya sebagai hambanya. Saya doakan semua jemaat bisa bersyukur. Masa pandemi, kecil itu. Keluh kesah, ada keluh kesah, ucapan syukur senantiasa. Karena apa? Karena Allah turut bekerja. Karena apa? Karena Allah terus menyertai aku sampai akhir zaman. Karena apa? Karena aku punya Roh Kudus yang jaminan melewati pandemi. Sukses aku, pandemi di bawahku, bukan di atasku. Aku yang menetapkan, aku yang menguasai pandemi. Bukan aku yang dikekang sama pandemi, enggak. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus tidak pernah diam. Roh Kudus mengasihi kami. Tidak ada satu yang diabaikan oleh Tuhan Roh Kudus. Setiap kami transparan di hadapan Tuhan. Dari depan sampai belakang. Tuhan tahu persis isi hati kami. Dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin kembali Roh Kudus itu, karunia-karunia Allah itu dikobarkan dalam hidup ini. Seperti api, tidak dibiarkan padam. Tapi terus berkobar-kobar menghadapi hidup ini. Karena kami tahu ujung-ujungnya kami menang bersama Sang Pencipta kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita pada siang hari ini. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu kita menyanyikan satu lagu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam kasih. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ajak kita semua membaca 12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran.
Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus pada awal bulan ini. Taruh roti di tangan kanan dan bawa ke atas, dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita makan bersama-sama. Kita makan bersama-sama ya, jangan ada yang mendahului. Kita makan bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan. Sekarang angkat cawan ke atas, dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan perintah Tuhan untuk terus melakukan perjamuan kudus sampai kami melakukan bersama-sama dengan Tuhan di keabadian yang kekal. Terima kasih. Semuanya sudah mendatangkan kekuatan bagi kami. Yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan kembali. Karena ini adalah janji Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami terima semuanya sebagai berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk hari Senin kita ada rapat majelis jam 7 malam. Diundang semua kepala departemen komisi untuk kita bisa bergabung di dalam rapat majelis melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, setiap Selasa sampai dengan hari Sabtu kita ada doa pagi jam 8 sampai jam 9
pagi, yaitu melalui Zoom juga. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Nah, untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja di gereja. Diundang semua pemuda remaja untuk bisa hadir di gereja untuk kita sama-sama komsel di tempat ini. Namun bagi yang berhalangan untuk datang di gereja bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Untuk Kamis kita ada perak keluarga, diundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita bisa mengikuti perak keluarga ini juga melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 6 sore di tempat ini. Bagi teman-teman pemuda remaja bisa mengikutinya dan bisa mengikutinya juga melalui Instagram Pemuda Pluit. Untuk hari Minggu kita udah ada gereja, udah beribadah di tempat jam 9 pagi. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya bisa menyaksikan atau bisa beribadah melalui channel YouTube Tobi Linando. Begitu juga dengan sekolah minggu jam 9 pagi bisa diikuti melalui channel YouTube Christina Natalia. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya langsung ditransfer ke rekening gereja atau men-scan logo atau barcode yang ada di samping. Demikian pengumuman kita selama 1 minggu ini, kiranya kita boleh mengikutinya dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.